Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda la yazigu anha illa kana minal halikin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada subuh hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 15 Agustus 2021 Miladiah untuk bersama-sama hadir secara online seperti ini dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita tentang ajaran agama kita, tentang pedoman syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu harapannya kita bisa mengamalkannya, bahkan menyebarluaskan pengetahuan tersebut sehingga kita mendapatkan insya Allah taala ridha dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ikhwani fillah, sebagaimana biasa kajian kita yang kebetulan pada subuh hari ini insya Allah judulnya adalah mahram dan wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, jadi tentunya kajian tentang mahram ini penting karena berkaitan sebagaimana dalam pemaparan yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, berkaitan dengan bagaimana interaksi yang sesuai dengan pedoman agama kita antara laki-laki dan perempuan. Yang tentunya ada batas-batas dan arahan dalam pedoman ajaran agama kita itu dalam rangka untuk menjaga kesucian masyarakat Muslim baik secara lahir maupun secara batin. Kemudian terkait dengan itu, ulama kita juga memperluas bahasanya dengan memasukkan juga bahasan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ya. Baik ikhwani fillah, kita selalu menggunakan matan Abi Syuja, kitab ringkasan fikih Imam Asy-Syafi'i sebagai titik tolak dalam memetakan masalah-masalah fikih yang kita bahas pada kesempatan seperti ini. Dan untuk kesempatan kali ini, sebelum kita masuk kepada detail apa yang disebutkan oleh para ulama kita dalam penjelasan terhadap kitab tersebut, uraian sedikit, maka kita ingin melihat bagaimana Al-Quran menduduk soalkan persoalan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi ini. Baik, izinkan saya untuk share screen. Ya, sebagaimana yang bisa disaksikan pada
screen yang ada. Bahwa ayat yang kita angkat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa yang posisinya ada pada juz 4. Surah An-Nisa ini merupakan surah keempat urutannya di dalam Al-Quran. Ayat yang kita buka ini adalah ayat 22 dan 23. Ya, halaman 81 kalau dari mushaf cetakan Madinah. Saya cek di screen. Saya ingin menampilkan mushaf yang ada. Kebetulan di screen saya belum berubah tampilannya. Sebentar ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi bisa dilihat pada tampilan screen firman Allah Subhanahu wa taala. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Firman Allah Subhanahu wa taala ini artinya, saya bacakan terjemahnya. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ya, jadi dari ayat yang kita bacakan ini, ada satu kelompok wanita yang diangkat di sana, yang dijelaskan oleh pedoman Al-Quran ini sebagai kelompok wanita yang dilarang untuk dinikahi, haram untuk dinikahi. Ya, ini tentunya sudut pandangnya dari sudut pandang
laki-laki. Ya, karena yang dibahas di sini adalah wanita. Maka tentu sudut pandang laki-laki ini berarti juga bahwa wanita yang bersangkutan pun tentunya harus memiliki sikap yang sama. Ya, jadi karena hukum dan pedoman Al-Quran ini tentunya memberikan arahan kepada kedua belah pihak. Ya. Jadi di sini disebutkan kelompok yang pertama itu adalah wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah seseorang. Ya, maka orang tersebut tidak bisa menikahi perempuan tersebut. Bahkan kalau di sini disebutkan bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang amat keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala serta seburuk-buruk jalan, ya, fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ya, karena demikian besar dan buruk dampak dari perbuatan tersebut. Kemudian ayat berikutnya atau ayat 23 ini memberikan kepada kita rincian yang lebih dalam lagi tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana yang kita sebutkan pada ayat sebelumnya, bahwa kalau ayat ini dari perspektif laki-laki melihat kepada lawan jenisnya perempuan, dan ayat ini berbicara kepada laki-laki, maka tentu sebaliknya perempuan juga memposisikan diri. Ya, jadi kalau misalnya disebut yang pertama di sini haram bagi laki-laki untuk menikahi ibunya, maka tentu berarti juga sang ibu otomatis juga dilarang oleh ayat ini untuk menikah dengan anaknya. Ya, jadi seperti itu. Kita melihat bahwa dua jenis kelamin ini dan dua pihak ini sama-sama diberikan pedoman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini. Baik, ikhwani fillah, kita lihat detailnya. Diharamkan atas kamu mengawini ibumu. Ya, jadi ini yang kedua ya, urutan yang kedua setelah yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi istri dari bapak, ya karena ada istilahnya ibu tiri ya, laki-laki yang mungkin yang melakukan poligami, maka tentu ada anak dari, atau mungkin ada anak dari istri-istri dari bapak tersebut atau dari orang tersebut, maka siapapun dari anak-anak ini tidak bisa menikah kepada istri dari bapak-bapaknya. Ya, baik itu ibunya sendiri maupun ibunya sendiri sebagaimana disebut pada ayat ke-23 ini, maupun kepada ibu-ibu tirinya yang lain atau istri-istri dari bapaknya yang lain. Ya. Jadi yang pertama di sini disebut ibu, kemudian yang kedua banatukum, anak-anakmu yang perempuan. Ya, jadi kalau tadi ini vertikal ke atas, maka yang kedua ini vertikal ke bawah. Anak-anak perempuan. Tentu maksudnya di sini anak-anak perempuan ini terus ke bawah. Ya, jadi cucu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di ayat 23 di surah An-Nisa ini, saudara-saudaramu yang perempuan. Nah, ini horizontal, ya, ke samping. Saudari-saudari, ya, atau saudara perempuan. Kemudian berikutnya adalah saudara-saudara bapak yang perempuan atau bibi ya.
ya, tante, bibi atau tante dari pihak bapak. Ya, ini tentunya ke atas tapi ke samping. Kemudian saudara-saudara ibu yang perempuan. Ini berarti pindah ke pihak ibu, ke sampingnya. Jadi sama seperti bapak tadi. Jadi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, saudari-saudarinya ini tergolong perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya, ini kemenakan ya. Jadi horizontal ke samping, lantas anak-anak dari saudara ini. Ya. Kemudian anak perempuan dari saudari-saudari. Ya, sama tadi ke samping, kemudian ke bawah. Nah, bisa dilihat ikhwas kalian, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 golongan yang disebutkan di ayat 23, 7 golongan yang pertama ini, inilah yang disebutkan oleh para ulama sebagai wanita-wanita yang haram karena nasab atau karena hubungan kekerabatan. Ya, jadi ada 7 golongan perempuan yang haram untuk dinikahi karena hubungan kekerabatan atau karena nasab. Ya. Nah, inilah tentu yang masuk dalam kategori mahram, ya, yang mana pada kesempatan yang lalu misalnya ketika kita membahas tentang hukum memandang kepada lawan jenis, ya ini kelompok perempuan yang berbeda, ya karena misalnya tidak mesti menggunakan tutup kepala ketika berhadapan dengan lawan jenisnya dan seterusnya. Ya bisa ditemani untuk melakukan safar atau perjalanan keluar daerah, ya misalnya, ya dan hukum-hukum yang lainnya. Ya, jadi inilah kelompok wanita yang kita bahasakan sebagai mahram. Ya. Baik, ikhwas sekalian, setelah kelompok yang pertama ini yang terdiri dari 7 kategori atau 7 kelompok perempuan dari kategori yang pertama ini, kita pindah ke kategori yang kedua. Kategori yang kedua ini, sebagaimana akan kita lihat nanti, adalah kelompok perempuan yang menjadi mahram dan haram untuk dinikahi karena faktor adanya hubungan menyusui. Ya, jadi mungkin bisa jadi pada banyak masyarakat saat ini tidak terlalu populer, tapi seperti dahulu, ya seperti juga dahulu baginda Rasulullah Muhammad SAW di zaman beliau, di mana seorang anak itu biasa diberikan kepada perempuan lain untuk menyusui, ya sehingga apalagi misalnya kalau dia dikirim ke kampung yang berbeda sehingga dia mungkin mendapatkan lingkungan, pergaulan, dan juga ASI dari wanita selain ibunya. Ya. Nah, kategori yang kedua ini disebutkan di dalam ayat ini yang juga termasuk dalam kategori mahram itu. Yang pertama adalah ibu yang menyusui. Ya, jadi ibu yang menyusui itu sendiri secara langsung. Kemudian yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Ya, jadi ini berarti horizontal ke samping. Nah, ini 2 yang disebut sebagai mahram yang tentunya
berbeda dengan sebelumnya bahwa dua perempuan yang disebut ini adalah perempuan yang haram karena hubungan menyusui. Ya, ini juga termasuk mahram dengan hukum-hukum yang terkait dengannya. Kita pindah ikhwas sekalian kepada kategori yang ketiga, yaitu wanita-wanita yang merupakan mahram karena hubungan pernikahan. Jadi kalau kategori yang pertama tadi karena hubungan kekerabatan, kategori yang kedua karena hubungan menyusui, ya jasa ya. Kemudian yang ketiga ini adalah karena hubungan pernikahan. Siapakah itu? Kita lihat yang pertama adalah ibu istri, ya atau mertua, ibu mertua. Kemudian berikutnya anak dari istri yang dalam pemeliharaanmu. Ya, dengan catatan dari istri yang telah kamu campuri. Jadi seorang laki-laki misalnya menikah dengan seorang janda, yang mana si janda tadi, sang janda tadi punya putri, anak perempuan. Maka dalam hal ini disebutkan bahwa anak dari janda tadi tidak bisa dinikahi apabila laki-laki ini menikah dengan sang janda atau dengan ibunya dengan syarat bahwa telah terjadi hubungan campur antara laki-laki tadi dengan ibunya itu. Maka dalam hal ini si anak ini menjadi haram bagi suami dari ibunya. Ya, ini penjelasan langsung dari ayat yang kita bacakan ini. Makanya di situ ada tambahan catatan, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Ya, jadi ini tentu memperjelas apa yang dibahas tadi, bahwa kalau bercerai dan belum terjadi hubungan campur antara laki-laki dengan perempuan tadi, dengan sang janda tadi, maka dalam hal ini anak perempuan dari sang janda itu bisa saja dinikahi oleh laki-laki tersebut. Ya. Kemudian berikutnya, dan diharamkan bagimu istri anak kandungmu atau menantu. Ya, jadi ini tadi tentu ke bawah ya, karena ini anak kandung kemudian menikah, maka istri dari anak kandung tersebut, ya ini yang kita sebut sebagai menantu. Ya ini kelompok yang disebutkan di dalam ayat ini berikutnya. Nah, ini ikhwas kalian adalah kategori yang ketiga. Jadi perempuan-perempuan yang menjadi haram untuk dinikahi karena hubungan pernikahan. Ya, jadi kalau yang pertama tadi karena hubungan kekerabatan, kemudian yang kedua adalah karena hubungan menyusui, maka kelompok yang ketiga ini adalah karena hubungan pernikahan. Inilah sebab mereka menjadi haram untuk dinikahi. Nah, tiga kategori yang pertama ini yang disebutkan di dalam ayat ini, inilah juga yang masuk dalam kategori mahram atau wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, dan mereka adalah mahram bagi, dan laki-laki yang bersangkutan merupakan mahram bagi perempuan tersebut, dalam artian bahwa laki-laki tersebut bisa menjadi pengawal ya apabila perempuan tersebut misalnya melakukan safar atau misalnya dalam aktivitas sehari-hari
mungkin berdua misalnya karena adanya keperluan atau kebutuhan untuk itu. Ya, jadi kita mengenal misalnya hukum khalwat atau hukum ikhtilat, maka laki-laki dan perempuan dalam hukum atau dalam hubungan mahram ini tidak masuk di dalam pembahasan ikhtilat dan khalwat itu. Ikhtilat itu campur baur ya, yang bebas antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian khalwat ini berarti berdua-duaan. Ya. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan hal tersebut tidak berlaku apabila berhubungan dengan wanita yang termasuk dalam kategori mahram ini. Nah, kita pindah ikhwas kalian akramakumullah kepada bagian yang terakhir, yaitu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi tapi tidak termasuk dalam kategori mahram. Ya, jadi mereka memang haram untuk dinikahi tapi karena alasan tertentu yang mana alasan tersebut tidak berlaku selamanya. Bisa saja alasan tersebut berubah atau lebih tepatnya mungkin faktor tersebut berubah. Ya, kalau bagian yang sebelumnya tadi ini satu kali faktor tersebut tetap, maka dia tidak berubah. Ya, jadi seperti misalnya ibu tadi misalnya, atau saudari, atau anak dari saudara dan saudari, atau bibi atau tante, baik dari bapak dan ibu, ini berlaku selama-lamanya, seumur hidup. Statusnya tidak berubah. Faktor hubungan kekerabatan ini ya tentu seperti itu dan akan terus seperti itu. Ya, begitu juga misalnya soal hubungan menyusui dan hubungan pernikahan. Ya, ini faktor-faktor yang sifatnya tetap dan tidak berubah. Nah, yang keempat ini adalah faktor yang sifatnya berubah. Ya, kenapa? Karena memang dia sementara. Oleh karena itu wanita-wanita ini tidak termasuk mahram, dan ketika faktor itu ada, maka dia menjadi wanita yang haram untuk dinikahi, tapi ketika faktor itu berubah, maka wanita tersebut menjadi halal untuk dinikahi. Nah, alasan yang keempat ini atau faktor yang keempat ini adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena dia tidak boleh akibat hubungannya dengan istri kita sendiri. Ya, jadi karena hubungannya dengan si istri itu sendiri, sehingga tidak boleh di poligami dalam satu waktu. Ya. Nah, tentu hukum itu menjadi berubah misalnya ketika katakanlah mungkin terjadi perceraian, ya berpisah antara suami istri tersebut, sehingga tentunya terjadi perubahan dalam skema hubungan antara laki-laki ini dengan wanita-wanita yang terkait dengan mantan istrinya tadi. Ya. Siapakah ini ikhwas kalian? Kita lanjutkan. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Ya, jadi ini kelompok perempuan yang pertama yang disebut, yaitu saudari dari istri, saudarinya istri. Ya, jadi tidak boleh menikahi seorang perempuan bersamaan dengan menikahi saudarinya. Ya, ini kelompok yang pertama. Kemudian di sini disebutkan kecuali yang terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi satu kelompok ya yang disebutkan di dalam ayat ini, yang kemudian dari sini tentu kita bisa paham bahwa tradisi ini dulu pernah ada, ya walaupun kemudian ayat ini memberikan penegasan bahwa apa yang terjadi dahulu sebelum turunnya pedoman ini, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ikhwas sekalian, kita pindah ke Mind Manager yang memetakan bahasan kita tadi.
Jadi dalam kajian kita terhadap matan Abi Syuja ini, kita berada pada pembahasan tentang hukum keluarga, ya, khususnya tentang hukum nikah. Kemudian dari hukum nikah ini kita masih ada pada bahasan awal, yaitu pergaulan dengan lawan jenis. Dan pada kesempatan ini kita mengambil topik yang kedua dari bahasan tersebut, yaitu wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi wanita yang haram untuk dinikahi ini, ikhwani fillah, sebagaimana kita lihat tadi, ada 4 kategori. Ya, jadi ada 4 kategori dari wanita yang haram untuk dinikahi. Yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab. Kemudian yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Kemudian yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah wanita yang haram dinikahi karena tidak boleh dipoligami dengan istri saat ini. Ya. 3 kategori yang pertama ini, inilah yang disebut sebagai mahram. Kemudian yang keempat itu adalah wanita yang haram dinikahi tapi tidak termasuk dalam kategori mahram. Yang itu berarti bahwa kategori yang keempat itu bukan wanita yang bisa berdua-duaan atau bisa bercampur baur bebas, atau misalnya menjadi pengawal untuk perjalanan keluar kota misalnya. Ya, ini berbeda. Ya, jadi penting untuk dipahami bahwa 3 kategori yang pertama ini sangat berbeda dengan kategori yang keempat. Kita review kembali ikhwas kalian, wanita-wanita tersebut yang sebenarnya tadi kita lihat sudah dijelaskan di dalam ayat. Ya, jadi ini 7 yang pertama karena hubungan nasab, ya ibu, kemudian putri, ya anak perempuannya, kemudian saudari, kemudian tante dari ibu, kemudian tante dari bapak, kemudian kemenakan dari pihak saudara, dan kemenakan dari pihak saudari. Ya, ini 7 kelompok perempuan ini masuk dalam kategori yang pertama, yaitu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena hubungan nasab. Ikhwani fillah, kalau ada kendala atau ada hal yang tidak jelas mungkin, atau suara saya mungkin terputus dan sejenisnya, harap dibantu lewat komunikasi di chat, sehingga saya bisa memantau kalau ada kendala-kendala teknis yang mungkin luput dari perhatian saya di sini. Baik, ikhwani fillah, ini yang pertama. Kita pindah kepada kategori yang kedua dari wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, jadi di sini
Baik, syukran. Ada notifikasi tentang suara yang jelas. Jazakumullah khairan. Ini kategori yang kedua, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena hubungan sesusuan. Tadi sebagaimana disebutkan di dalam ayat, ada dua kelompok ya. Yang pertama adalah ibu yang menyusui dari laki-laki tersebut. Kemudian yang kedua adalah saudari sesusuan. Jadi sang ibu misalnya menyusui seorang anak laki-laki, kemudian baik pada waktu yang bersamaan atau pada waktu yang berbeda, ibu susu yang sama juga memberikan ASI kepada anak perempuan lain. Maka laki-laki dan perempuan tadi ini disebut sebagai saudara sesusuan. Nah, dalam hal ini laki-laki tersebut tidak bisa menikahi wanita tadi. Nah, di sini ada tambahan penjelasan yang diangkat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mahram ini mengikuti kaidah pada hubungan keluarga. Ya, jadi ada pengembangan ya dari hubungan sesusuan ini yang terkait dengan laki-laki itu dengan ibunya tadi, yang kaidah-kaidahnya mengikuti hubungan nasab. Ya. Untuk poin ini mudah-mudahan kita bisa jelaskan pada pertemuan lainnya. Saya fokus kepada apa yang disebutkan di dalam ayat tadi. Kemudian kategori yang ketiga adalah perempuan yang haram karena hubungan pernikahan. Jadi yang pertama disebutkan di sana adalah ibu dari istri, mertua ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah putri dari istri yang telah digauli. Ya, jadi ini terjadi ketika seseorang menikah dengan seorang janda yang kebetulan sang janda tadi punya anak perempuan. Kemudian berikutnya lagi adalah ibu tiri atau istrinya bapak. Ya, ini tadi disinggung pada ayat sebelumnya. Ya. Ayat 22 ya dari surah An-Nisa. Sedikit kendala di screen saya. Ya, kembali. Jadi karena hubungan pernikahan ini, yang pertama tadi ibu dari istri atau mertua, kemudian yang kedua putri dari istri, kemudian yang ketiga adalah ibu tiri atau istrinya bapak. Ini ketika seorang bapak menikah secara poligami, maka tentu istri-istrinya ini menjadi haram bagi
anak-anak dari bapak tersebut. Kemudian menantu. Ya, jadi ini tadi adalah perempuan-perempuan dalam kategori yang keempat yang menjadi haram karena hubungan pernikahan. Yang keempat dan terakhir ikhwah fillah adalah wanita-wanita yang haram karena hubungan poligami atau adanya keterkaitan perempuan-perempuan tersebut dengan istri. Ya. Nah, di sini ada 3 yang disebutkan. Yang pertama adalah saudari dari istri itu sendiri. Jadi tidak boleh dinikahi secara bersamaan. Kemudian yang berikutnya adalah tante dari pihak bapak, sebagaimana juga tante dari pihak ibunya. Ya, jadi laki-laki tidak bisa menikah dengan seorang wanita dan secara bersamaan menikahi saudarinya atau secara bersamaan menikahi tantenya, baik itu dari pihak bapaknya maupun dari pihak ibunya. Ya. Ya, jadi ini ikhwas sekalian, perempuan dalam kategori yang keempat, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena hubungan tidak bolehnya dipoligami dengan istri seseorang pada waktu yang bersamaan. Ya, jadi sebagaimana yang saya tekankan tadi, bahwa yang keempat ini atau kategori yang keempat ini, walaupun mereka adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, ini tidak termasuk dalam kategori mahram, yang itu berarti hukum dan pedoman yang terkait dengan hubungan antara mahram itu tidak berlaku di sini. Ya, dia sama seperti wanita asing lainnya, hanya saja dalam kondisi seperti ini menjadi wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Baik ikhwah fillah, alhamdulillah kita sudah membahas satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui karena terkait sebagian besar dengan pergaulan dan kehidupan kita sehari-hari. Ini terkait dengan wanita yang haram untuk dinikahi, yang subhanallah tadi sangat komprehensif disebutkan di dalam ayat Al-Quran, yang kemudian diurai oleh ulama kita dengan kategorisasi yang ada ini, yang juga tentunya diangkat dari ayat surah An-Nisa tadi. Demikian ikhwas sekalian, waktu saat ini menunjukkan pukul 6:33. Diskusi, informasi, dan hal-hal lainnya insya Allah kita lanjutkan di grup Telegram yang ada. Kita tentu sama-sama menunggu tanggapan, saran, pertanyaan, dan hal lainnya, dan juga informasi tambahan terkait dengan kajian kita ini, insya Allah Ta'ala di sana. Demikian ikhwas sekalian, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati waktu-waktu dan kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.